Aroma pagi di hari Sabtu seharusnya membawa kebahagiaan. Bagi Rania, hari ini terasa istimewa. Usia kandungannya genap memasuki 7 bulan, dan jadwal pemeriksaan USG 4D sudah di depan mata. Ini adalah momen yang paling ditunggunya, hari di mana ia dan Doni, suaminya, akhirnya bisa melihat wajah mungil calon bayi pertama mereka dengan jelas. Ia mematut dirinya di cermin, mengelus perutnya yang membuncit dengan sayang. "Sebentar lagi kita ketemu ayah ya, nak," bisiknya. Mereka hidup sederhana. Rumah kecil tipe 36 di pinggiran kota ini adalah saksi perjuangan mereka. Rania sendiri harus ikut banting tulang, menjalankan bisnis catering rumahan yang pesananannya sedang ramai-ramainya, bahkan di saat hamil tua. Semua demi menabung untuk biaya persalinan dan masa depan si kecil. Doni keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan kemeja polo ser terbaiknya dan wangi parfum yang menyengat. "Tumben sekali. Ini hari libur." "Sayang, kamu sudah siap?" tanya Rania, tersenyum cerah. "Jadwal kita jam 10, Mas. Aku udah pesan taksi online, biar kamu nggak capek nyetir." Doni mendekat. Namun, alih-alih mengambil kunci motor, ia meraih kedua tangan Rania. Wajahnya dipasang sedemikian rupa, campuran antara rasa bersalah dan mendesak. Rania langsung merasakan firasat buruk. "Sayang, maaf," ucap Doni dengan suara lembut yang selalu meluluhkan Rania. "Mas nggak bisa antar kamu hari ini." Senyum Rania langsung memudar. "Loh, kenapa? Ini kan hari Sabtu, Mas. Kamu libur. Kita udah janji dari 2 minggu lalu." Aku tahu, Doni mengelus punggung tangan istrinya. "Tapi tadi Pak Hendra, bos Mas, telepon. Tiba-tiba ada audit mendadak dari kantor pusat. Semua manajer area wajib datang ke kantor pusat sekarang juga. Katanya penting sekali, menyangkut bonus akhir tahun kita." Rania terdiam. Alasan itu terdengar sangat masuk akal, sekaligus sangat klise. "Hari Sabtu, Mas? Audit mendadak?" tanyanya, mencoba mencari celah kebohongan. "Justru itu." Doni menangkup wajah Rania, tatapannya begitu meyakinkan. "Mas juga kesal sekali. Padahal Mas sudah siapkan nama panggilan khusus buat si kecil kalau nanti kita lihat dia di USG. Tapi ini menyangkut pekerjaan, Ran. Kamu tahu sendiri kita lagi butuh banyak uang. Kalau bonus akhir tahun cair, kita bisa renovasi kamar bayi, kan?" Kata-kata manis itu, janji-janji masa depan itu, selalu berhasil. Doni tahu persis kelemahan Rania. "Mas janji," lanjutnya, mencium kening Rania lama. "Pemeriksaan bulan depan, Mas pasti antar. Apapun yang terjadi, Mas akan ambil cuti kalau perlu." "Ya?" Rania menghela napas panjang, mencoba menelan kekecewaannya. Ia benci pergi sendirian untuk momen sepenting ini, tapi ia juga tidak mau dicap sebagai istri yang menghalangi rezeki suami. Apalagi suaminya adalah Doni, pria yang ia kenal sangat setia, pekerja keras, dan begitu memanjakannya, meski hanya dengan kata-kata. "Ya sudah," jawab Rania pelan. "Nggak apa-apa, Mas. Nanti aku rekam videonya buat kamu." "Nah, gitu dong istriku." Doni tersenyum lebar, senyum yang dulu membuat Rania jatuh cinta. "Kamu memang paling pengertian. Mas berangkat, ya? Takut telat, nanti Pak Hendra marah." Doni bergegas keluar rumah, menyalakan motor metiknya, dan melesat pergi. Rania menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada rasa hampa yang aneh di hatinya. Ia kembali mengelus perutnya. "Nggak apa-apa, nak. Cuma ada bunda hari ini. Ayah lagi kerja keras buat kita." Rania memaksakan senyum, meraih tasnya, dan memesan taksi online menuju rumah sakit. Ia berusaha membuang jauh-jauh perasaan tidak enak yang mulai menggerogoti hatinya, meyakinkan dirinya bahwa Doni adalah suami terbaik, dan ini semua hanya demi masa depan mereka. Dia tidak tahu bahwa di ujung jalan sana, Doni tidak berbelok ke arah kantornya di pusat kota. Motor itu melaju kencang ke arah sebaliknya, menuju sebuah showroom mobil mewah di kawasan elit. AirAsia Permata Bunda pagi itu ramai oleh tawa dan wajah-wajah penuh harap. Rania duduk sendirian di ruang tunggu berwarna pastel yang ceria, namun hatinya terasa kontras. Di kirinya, seorang suami dengan sigap memijat punggung istrinya. Di kanannya,
Sepasang suami istri muda tertawa kecil melihat video tutorial memandikan bayi di ponsel mereka. Rania memeluk perutnya erat. Sebuah rasa sepi yang tajam menusuknya. Sabar ya, nak. Ayah kan lagi kerja, bisiknya pada sang janin, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada bayinya. Ia meraih ponsel. Pesan yang ia kirim 1 jam lalu pada Doni, "Mas, aku udah di RS. Antriannya lumayan. Kamu di kantor gimana? Lancar? Masih centang 1. Abu-abu. Tidak terkirim. Mungkin di ruang meeting gak ada sinyal?" Gumamnya, mencoba berpikir positif. Ibu Rania Setianingsih. Suara perawat memanggil namanya. Rania bangkit, sedikit terhuyung karena beban di perutnya, dan berjalan sendirian memasuki ruang praktik Dokter Wulan. "Selamat pagi, Bu Rania." "Wah, sudah 7 bulannya. Makin besar aja ini jagoannya," sapa Dokter Wulan ramah. "Ayahnya mana? Tumben gak ikut? Biasanya paling heboh mau lihat layar." Pujian itu terasa seperti tamparan. Rania memaksakan seulas senyum. "Pagi, Dok." "Iya, ini lagi ada audit mendadak di kantornya. Pak bosnya langsung yang panggil. Jadi terpaksa nggak bisa ikut. Titip salam," katanya. Bohong. Kebohongan yang baru saja ia pelajari dari suaminya. "Oh, begitu? Ya sudah, tidak apa-apa. Mari kita lihat bintang utamanya." Rania berbaring. Udara dingin dari AC dan gel ultrasound yang dioleskan di perutnya membuat tubuhnya sedikit menggigil. Lampu ruangan diredupkan. Dokter Wulan mulai menggerakkan transducer. Di layar monitor hitam putih itu, sebuah keajaiban muncul. Sosok mungil yang bergerak-gerak aktif. "Nah, itu dia. Sehat sekali, Bu Rania." Detak jantungnya kuat, 145 per menit, normal, jelas Dokter Wulan. "Lihat, dia lagi menguap. Lucu sekali." Air mata Rania menggenang. Ini dia. Anaknya. Darah dagingnya. Seketika, rasa kecewanya pada Doni menguap, digantikan oleh gelombang cinta kasih yang luar biasa. "Dot, bisa lihat wajahnya lebih jelas? Jenis kelaminnya?" tanya Rania, suaranya bergetar. Dokter Wulan beralih ke mode 4D. Gambaran di layar berubah menjadi lebih nyata, berwarna kecoklatan. Dan di sanalah dia, wajah mungil yang sempurna, sedang mengisap ibu jarinya. "Kita intip sedikit ya?" "Oh, selamat, Bu Rania." "Anaknya perempuan," kata Dokter Wulan tersenyum. "Cantik sekali. Lihat, hidungnya mancung. Mirip ayahnya." "Hidungnya?" "Ya, hidung itu persis seperti hidung Doni." Rania terisak pelan. "Cantik sekali." Ia teringat janjinya. Dengan tangan gemetar, Rania mengambil ponselnya dan mulai merekam layar monitor. "Ini buat ayah kamu, nak. Biar dia bisa lihat kamu." Selama 15 menit berikutnya, Rania terhanyut dalam keajaiban itu. Ia melupakan segalanya, suaminya yang tidak ada, bisnis cateringnya yang harus segera ia urus sepulang dari sini, rasa lelah di punggungnya. Yang ada hanya dia dan putrinya. Sepulang dari ruang periksa, Rania duduk di lobi rumah sakit, memandangi hasil cetak foto 4D di tangannya. Wajah mungil putrinya. Hidung mancung Doni. Ia tersenyum getir. "Mas, kamu melewatkan ini," batinnya sedih. Ia membuka WhatsApp, berniat mengirimkan video rekaman tadi. Pesannya yang tadi pagi, anehnya, masih centang 1. Ia mencoba menelepon Doni. "Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan." "Di luar jangkauan?" "Bukan, sibuk, atau tidak diangkat?" Perasaan tidak enak yang tadi pagi ia rasakan, kini kembali dengan kekuatan penuh. Kantor Doni ada di pusat kota, tidak mungkin sinyalnya hilang. Tepat saat ia hendak mencoba menelepon lagi, sebuah notifikasi pesan masuk di bagian atas layarnya. Dari Sinta. Teman kuliahnya dulu yang kini bekerja sebagai jurnalis lifestyle dan event organizer paruh waktu. "Sinta, Ran, kamu lagi di mana? Sinta, kamu baik-baik aja? Sinta, Rania, please, tolong bilang ini bukan suamimu." Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Tangan Rania mendingin. Di bawah pesan itu, ada sebuah kiriman video. Jemarinya gemetar hebat saat menekan tombol play.
Video itu agak goyang, diambil secara sembunyi-sembunyi. Latar tempatnya bukan kantor yang kaku dan membosankan. Itu adalah sebuah restoran mewah dengan taman outdoor yang indah. Puluhan balon berwarna rose gold dan putih menghiasi tempat itu. Para tamu undangan berpakaian mahal, tertawa sambil memegang gelas sampanye. Kamera kemudian menyorot ke pusat acara. Di sana, seorang wanita muda yang cantik, jauh lebih muda darinya, mengenakan gaun merah menyala yang seksi, sedang berdiri di depan kue ulang tahun 5 tingkat. Dan di samping wanita itu, berdiri suaminya. Donnie, yang memakai polo shirt biru tua yang sama persis seperti yang ia kenakan pagi tadi. Donnie, yang seharusnya berada di kantor untuk audit mendadak. Donnie, yang beralasan dipanggil bosnya. Rania melihat Donnie merangkul pinggang wanita itu dengan posesif. Rania melihat Donnie membisikkan sesuatu, membuat wanita itu tertawa manja. Lalu, adegan puncaknya. Para tamu bertepuk tangan. Donnie mengambil mikrofon. Selamat ulang tahun yang ke-25, Fanya, sayang, suara Donnie terdengar jelas di video itu. Suara yang sama yang pagi tadi membujuknya dengan kata-kata manis. Sebagai bukti cintaku, aku punya sesuatu yang kecil buat kamu. Donnie memberi isyarat. Dari balik gerbang taman, sebuah mobil sedan mewah, BMW seri 3 terbaru berwarna putih gading, maju perlahan. Mobil itu dihiasi pita merah raksasa di kap mesinnya. Wanita bernama Fanya itu menjerit, menutup mulutnya, lalu melompat ke pelukan Donnie dan menciumnya. Ciuman yang dalam dan penuh gairah, di depan tepuk tangan riuh para tamu. Ponsel Rania terlepas dari genggamannya. Benda itu jatuh berdebam ke lantai marmer lobi, layarnya retak. Foto-foto USG 4D di pangkuannya berhamburan. Napas Rania tercekat di tenggorokannya. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara tawa pasangan di sebelahnya, suara perawat yang memanggil nama pasien, semuanya mendadak hilang, terganti oleh dengungan keras di telinganya. Mobil mewah. Rania teringat bagaimana minggu lalu ia harus memutar otak mencari dana talangan untuk membayar pemasok daging cateringnya, karena Donnie bilang ia belum gajian. Kehidupan sederhana. Rania teringat bagaimana ia harus tetap mengaduk adonan kue pesanan dalam jumlah besar, meski punggungnya terasa mau patah dan kakinya bengkak, karena ia harus membantu ekonomi keluarga. Dipanggil bosnya. Kebohongan. Semuanya kebohongan. Dia tidak sedang bekerja. Dia sedang merayakan ulang tahun simpanannya. Dia tidak sedang mengurus bonus. Dia sedang menghamburkan uang untuk hadiah mobil mewah. Uang yang seharusnya untuk biaya persalinan anak mereka. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadanya, begitu kuat, lebih sakit dari kontraksi manapun. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghinaan. Dia, istrinya yang sedang hamil tua, dikorbankan demi perayaan ulang tahun seorang pelakor. Ibu tidak apa-apa? Seorang perawat yang melihat wajah Rania pucat pasi seperti mayat, segera menghampirinya. Ibu pucat sekali. Perlu kursi roda? Rania menggeleng pelan. Ia tidak bisa bicara. Ia menunduk, memunguti foto USG putrinya satu persatu dari lantai. Hidung itu. Hidung Donnie. Hidung seorang pengkhianat. Air mata yang tadi menggenang karena haru, kini luruh menjadi tangisan bisu yang membakar. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan kesedihan. Ini adalah amarah. Dia memungut ponselnya yang retak. Layarnya masih menyala. Pesan baru dari Sinta. Sinta, Ran, balas. Aku khawatir. Aku di lokasi, Le Ciel Garden Resto. Perempuan itu namanya Fanya. Selebgram. Sinta, aku harus apa? Aku labrak dia sekarang? Tangan Rania, yang tadinya gemetar, kini berhenti. Dia mengetik balasan dengan satu tarikan napas. Rania, jangan. Jangan lakukan apa-apa. Tetap di sana. Rekam semuanya. Kirim semua info yang kamu punya. Nama lengkap perempuan itu, daftar tamu, apa saja. Sinta, Ran, kamu gila? Kamu harus ke sini. Rania, aku tidak akan ke sana, Sin. Aku tidak akan mengotori tanganku atau membuat keributan murahan di pesta pelakor itu.
Rania menatap foto Doni dan Fanya yang berciuman di layar ponselnya yang retak. Rania, aku akan memberinya kado ulang tahun yang jauh lebih spesial. Kado yang akan dia ingat seumur hidupnya. Dia mematikan ponselnya. Mengambil napas dalam-dalam, menahan rasa sakit di ulu hatinya. Kamu bilang kamu dipanggil bosmu, Mas? Bisik Rania pada udara kosong. Matanya menatap tajam ke depan. Baik, aku akan pastikan bosmu benar-benar datang menemuimu. Pesta itu, ulang tahun itu, tidak akan menjadi perayaan. Itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka berdua. Taksi online yang membawa Rania pulang melaju membelah panasnya siang. Tapi Rania tidak merasakan panas. Tubuhnya sedingin es. Tangannya tidak lagi gemetar, melainkan terkepal erat di atas perutnya yang membuncit. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah bara api. Ponselnya yang retak ada di genggamannya. Ia tidak peduli lagi dengan Doni. Pria itu sudah mati baginya. Yang ia pedulikan sekarang adalah perhitungan. Sinta, Rania menelepon temannya. Suaranya terdengar serak, namun stabil dan dingin. Ran? Ya Tuhan! Kamu di mana? Kamu nangis? Suara Sinta terdengar panik di seberang. Aku di taksi, mau pulang. Dengar, Sin. Aku tidak punya waktu. Aku butuh kamu, kata Rania, nadanya tidak mengizinkan bantahan. Apapun, Ran. Apapun. Aku sikat perempuan itu sekarang juga. Jangan, potong Rania tajam. Jangan kotori tanganmu. Tetap di sana. Terus rekam. Kirim aku alamat lengkap Fanya kalau kamu bisa menemukannya. Dan yang paling penting, siapa nama lengkap bosnya Doni? Bosnya? Maksudmu Pak Hendra? Hendra Wijaya, Direktur PT Cipta Kencana. Kenapa? Bagus. Aku punya nomor kantornya, tapi tidak punya nomor pribadinya. Kamu jurnalis, cari nomor ponsel pribadinya. Sekarang, perintah Rania. Oke. Aku cari di databaseku. Ran, apa rencanamu? Kamu bilang Doni pagi tadi bilang dia dipanggil bosnya, kan? Ujar Rania, matanya menatap kosong ke jalanan. Aku cuma mau mengabulkan ucapannya. Aku akan buat bosnya benar-benar datang. 5 menit kemudian, Sinta mengirimkan sebuah nomor. Hendra Wijaya, CEO. Rania menarik napas panjang. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 3 kali. Halo, Hendra Wijaya. Suara di seberang terdengar berat dan berwibawa. Selamat siang, Pak Hendra. Maaf mengganggu hari libur Bapak. Saya Rania, istri dari Doni Saputra, ucap Rania, suaranya ia buat setenang mungkin. Oh, Rania. Ya, ada apa? Doni baik-baik saja? Justru itu saya menelepon, Pak. Rania mulai. Saya hanya ingin konfirmasi. Apakah benar hari ini ada audit mendadak dan Bapak memanggil Doni ke kantor? Hening sejenak. Audit? Hari Sabtu? Tentu saja tidak. Saya sedang di puncak bersama keluarga. Kantor kosong hari ini. Ada apa ini? Inilah saatnya. Rania memejamkan mata, membiarkan sedikit getar pilu masuk ke dalam suaranya. Begini, Pak. Pagi tadi Doni membatalkan janji menemani saya, yang sedang hamil 7 bulan, untuk cek kandungan. Alasannya, Bapak memanggilnya untuk audit darurat. Dia memakai nama saya? Suara Pak Hendra meninggi, tersirat nada tidak suka. Iya, Pak. Dan yang membuat saya hancur, lanjut Rania, dia berbohong. Saya baru dapat kabar dari teman saya. Doni tidak di kantor. Dia sekarang ada di Lecil Garden Resto, sedang merayakan ulang tahun selingkuhannya. Apa katamu? Dia baru saja memberikan wanita itu hadiah mobil BMW baru, Pak. Di depan semua orang, Rania sengaja menekankan kata BMW. Keheningan total di seberang telepon. Rania tahu ia telah menekan tombol yang tepat. Seorang karyawan level manajer area seperti Doni, yang istrinya harus ikut bekerja catering untuk menopang hidup, tiba-tiba bisa membelikan pelakornya BMW baru? Pak Hendra bukan orang bodoh. Kebohongan kecil soal dipanggil bos, kini telah berubah menjadi bendera merah raksasa bertuliskan, penggelapan dana. BMW baru? Desis Pak Hendra. Suaranya kini tidak lagi santai.
Terdengar suara gesekan kursi dan langkah kaki terburu-buru. Rania, saya tidak peduli urusan rumah tangga karyawan saya. Tapi jika Doni memakai nama saya untuk menipu, dan ada indikasi dia memakai fasilitas yang bukan haknya untuk gaya hidup mewah, itu jadi urusan saya. Saya tahu, Pak. Saya minta maaf. Jangan minta maaf, potong Pak Hendra. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan melapor. Beri saya alamat restorannya. Saya akan ke sana. Saya akan mengabulkan keinginannya untuk bertemu bosnya di hari libur. Reni tersenyum dingin. Le Ciel Garden Resto. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Rania menutup telepon. Satu bom sudah dipasang. Taksi tiba di depan rumahnya yang mungil. Ia membayar dan masuk ke dalam. Sepi. Di meja makan, masih ada sisa sarapan roti yang ia siapkan untuk Doni. Rasa mual menghantamnya. Dia tidak membuang waktu. Ia menyalakan laptop dan printer tuanya, aset bisnis cateringnya. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Ia membuka dokumen baru. Kepada Fanya, si pemenang. Selamat ulang tahun yang ke-25. Aku Rania. Istri sah dari pria yang sekarang sedang memelukmu, Doni Saputra. Aku yakin kamu sedang sangat bahagia. Pesta yang meriah, tamu-tamu yang glamor, dan tentu saja hadiah mobil BMW baru yang berkilau. Indah sekali. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu berhasil mendapatkan pria yang rela berbohong pada istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Pagi ini, saat kamu mungkin sedang bersiap di salon untuk pestamu, suamiku sedang berakting dengan sangat manis. Dia meyakinkanku bahwa dia tidak bisa menemaniku ke rumah sakit untuk melihat wajah putri kami untuk pertama kalinya. Alasannya, dia bilang, bosnya memanggil untuk pekerjaan mendesak. Betapa rendahnya. Kamu tahu, Fanya, kami hidup sangat sederhana. Rumah kami kecil. Aku, dalam kondisi hamil tua, masih harus membanting tulang menjalankan usaha catering untuk membantu ekonomi dan menabung biaya persalinan. Tapi hari ini aku sadar. Kami, sederhana, mungkin karena uangnya habis untukmu. Jadi, nikmati mobil barumu. Setiap kali kamu menginjak gas, ingatlah bahwa mobil itu dibeli dengan kebohongan. Setiap kali kamu menyalakan AC, ingatlah bahwa kemewahanmu itu dibayar dengan keringat istri sahnya yang sedang hamil. Sebagai kado dariku, aku tidak punya mobil mewah. Aku hanya punya ini. Kenyataan. Dan sebagai bonus, lihat foto di baliknya. Ini wajah putri kecil yang ayahnya rela tinggalkan demi merayakan ulang tahunmu. Cantik, kan? Hidungnya mirip sekali dengan hidung ayah pengkhianatnya. Hormat kami. Rania Setianingsih, istri sah yang sedang hamil tua bekerja keras. Rania menekan print. Ia mengambil foto USG 4D putrinya yang paling jelas, yang ia pungut dari lantai rumah sakit. Ia menempelkannya di balik surat itu. Ia mencari kotak terbesar yang ia punya, kotak sisa stok kemasan catering. Ia membungkusnya dengan kertas kado berwarna hitam pekat yang kebetulan ia simpan. Rapi, elegan, misterius. Surat itu ia masukkan ke dalam amplop dan ia tempelkan di atas kado. Langkah terakhir. Ia membuka aplikasi ojek online dan memilih layanan kurir instan. Ia memasukkan alamat Le Ciel Garden Resto. Di kolom catatan untuk pengemudi, ia mengetik dengan instruksi yang sangat spesifik. Antar ke Le Ciel Garden Resto. Cari MC acara atau Fanya yang sedang berulang tahun. Ini kado spesial yang sangat penting. Harus diserahkan langsung ke Fanya di atas panggung, jika bisa, atau di depan tamu-tamu. Bilang ini dari pengagum rahasia yang ingin semua orang tahu betapa spesialnya Fanya. Ia menekan tombol pesan. Seorang kurir ditugaskan. 15 menit kemudian, kurir itu tiba. Pesanan ke Le Ciel, Mbak. Benar, Mas. Rania menyerahkan kotak hitam besar itu. Tolong ya, Mas. Ikuti instruksi di aplikasi. Ini sangat penting. Ada tip besar nanti kalau Mas berhasil. Kurir itu mengangguk, mengamankan kotak itu di motornya, dan melesat pergi. Rania menutup pintu. Ia berjalan ke sofa dan mendudukkan dirinya perlahan. Tangannya mengelus perutnya. Hening. Bom kedua telah diluncurkan.
Ia menatap jam dinding. Pukul 13.30. Pak Hendra sedang dalam perjalanan dari puncak. Kurir sedang dalam perjalanan dari rumahnya. Keduanya akan tiba di pesta itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Selamat ulang tahun, Fanya, bisik Rania di rumahnya yang sepi. Pesta kehancuranmu baru saja dimulai. Lechiel Garden Resto sedang bermandikan cahaya. Tawa renyah, denting gelas sampanye, dan alunan musik jazz live menciptakan atmosfer kemewahan yang sempurna. Fanya, sang ratu pesta, berdiri di samping BMW putih gadingnya, pipinya merona bahagia. Doni merangkul pinggangnya dengan bangga, merasa seperti raja dunia. Inilah puncaknya. Kamu benar-benar luar biasa, Don. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. This is the best birthday ever, seru Fanya, mengecup pipi Doni. Apapun untuk kamu, sayang, balas Doni, suaranya lembut dan meyakinkan. Tepat seperti suaranya tadi pagi. Para tamu, selebgram, influencer, dan sosialita muda mengerubungi mereka, mengacungkan ponsel, merekam kemewahan itu untuk Instagram story. Gila, Fanya. Relationship goals banget. Cowok lo royal abis. Doni tersenyum. Inilah yang ia inginkan. Pengakuan. Status. Jauh dari kehidupannya yang sederhana dan membosankan bersama Rania. Saat MC hendak memulai sesi games, seorang staf restoran mendekatinya. Maaf, Pak. Ada kiriman lagi untuk Mbak Fanya. MC itu tersenyum ke mikrofon. Wow, sepertinya kado tidak berhenti mengalir untuk ratu kita malam ini. Mari kita sambut satu lagi kiriman spesial. Musik berhenti sejenak. Para tamu menoleh. Seorang kurir berseragam ojek online berjalan tegap memasuki area taman yang mewah. Ia terlihat sangat kontras dengan para tamu. Di tangannya, ada sebuah kotak hitam besar yang terbungkus rapi dengan pita hitam pekat. Wajah Doni sedikit mengernyit. Dia tidak memesan apa-apa lagi. Fanya, mengira ini kejutan lain dari Doni, tertawa gembira. Sayang, kamu masih punya yang lain? Ya ampun. Kurir itu, mengingat instruksi dan tip besar yang dijanjikan, berjalan lurus ke arah Fanya. Dengan Mbak Fanya, yang berulang tahun, tanyanya dengan suara keras, memastikan semua orang mendengar. Iya, saya sendiri, kata Fanya genit. Ini ada kado spesial, Mbak, dari pengagum rahasia. Katanya, dia ingin semua orang tahu betapa spesialnya Mbak Fanya hari ini, ujar kurir itu, persis seperti instruksi Rania. Para tamu bersorak. Buka, buka, buka. Fanya mengambil kotak itu. Terasa ringan. Penasaran, ia merobek kertas kado hitam itu. Di atas kotak, tertempel sebuah amplop putih. Wah, ada surat cintanya, goda seorang tamu. Fanya tertawa, membuka amplop itu lebih dulu. Doni berdiri di sampingnya, tersenyum bangga, meski bingung. Fanya mulai membaca. Senyum di wajahnya memudar seketika. Tawanya lenyap. Wajahnya yang merona cantik berubah menjadi pucat pasi. Tangannya mulai gemetar. Kepada Fanya, si pemenang. Aku Rania, istri sah dari pria yang sekarang sedang memelukmu, Doni Saputra. Mata Fanya melesat ngeri ke arah Doni. Doni yang melihat perubahan drastis itu, langsung panik. Sayang, ada apa? Surat apa itu? Fanya tidak bisa bicara. Napasnya tercekat. Seorang teman Fanya yang kepo, merebut kertas itu dari tangannya. Apaan sih, Fan? Bikin kaget aja. Sini aku baca. Teman itu mulai membaca, awalnya bercanda, lalu suaranya semakin pelan dan serius. Istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ke rumah sakit untuk melihat wajah putri kami. Berbohong dipanggil bos. Hidup sangat sederhana, aku masih harus membanting tulang menjalankan usaha catering. Keheningan yang mencekam menyelimuti taman itu. Musik sudah lama mati. Suara tawa lenyap. Yang terdengar hanya bisikan-bisikan horor. Tunggu, apa? Istri sah? Hamil 7 bulan? Mata semua orang kini tertuju pada Fanya, lalu beralih ke Doni. Mereka menatap Doni dengan tatapan jijik. Di balik surat itu, tertempel sesuatu. Teman Fanya membalik kertas itu.
Foto USG 4D. Wajah mungil seorang bayi. Ya Tuhan, ini foto bayinya, jeritnya. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Donnie. Fanya akhirnya menemukan suaranya. Itu bukan lagi suara manja, melainkan pekikan histeris. Apa ini? Jawab aku. Siapa Rania? Siapa bayi ini? Donnie membeku. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Pagi tadi dia adalah aktor terbaik. Sekarang, di bawah puluhan sorot kamera ponsel yang merekamnya, dia adalah pesakitan. Sayang, itu nggak benar. Itu fitnah. Ada yang mau merusak pesta kita? Elak Donnie, suaranya bergetar hebat. Fitnah kamu bilang? Fanya menampar wajah Donnie. Keras. Plak. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Kamu pembohong, teriak Fanya kalap. Dan tepat saat itulah, bom kedua tiba. Donnie sah. Sebuah suara bariton yang penuh amarah menggema di pintu masuk taman. Itu bukan suara MC. Semua orang menoleh. Seorang pria parubaya yang gagah, berjas rapi meski tanpa dasi, berjalan cepat menembus kerumunan. Wajahnya merah padam menahan murka. Donnie menoleh. Matanya membelalak ngeri. Dunianya serasa runtuh seketika. Itu Pak Hendra. Bos aslinya. Pak Hendra, bibir Donnie keluh. Bapak, sedang apa di sini? Pertanyaan bodoh itu dijawab dengan tatapan membunuh dari Pak Hendra. Para tamu, yang mengira ini adalah bagian lain dari drama, menonton dengan napas tertahan. Sedang apa saya di sini? Desis Pak Hendra, suaranya rendah namun mematikan. Saya sedang audit mendadak, Don. Bukankah itu yang kamu katakan pada istrimu? Seluruh tamu tersentak. Jadi benar. Pria ini bosnya. Dan ceritanya benar. Bagus sekali pestamu, lanjut Pak Hendra, suaranya kini meninggi. Kamu pakai nama saya untuk membohongi istrimu yang sedang hamil, sementara kamu di sini menghamburkan uang. Mata Pak Hendra beralih ke BMW putih berpita merah itu. Tatapannya sedingin es. BMW seri 3 terbaru. Luar biasa. Saya rasa, tim audit internal perusahaan kita akan sangat tertarik melihat laporan keuangan area yang kamu pegang selama 3 tahun terakhir. Dari mana datangnya uang ini, Donnie? Donnie ambruk. Kakinya lemas. Pak, saya bisa jelaskan, Pak. Ini salah paham. Salah paham? Bentak Pak Hendra, amarahnya meledak. Kamu pikir saya bodoh? Kamu mempermalukan nama baik perusahaan dengan perilakumu. Kamu menipu keluargamu. Kamu mungkin saja menipu perusahaan. Pak Hendra menunjuk wajah Donnie dengan telunjuknya. Jangan repot-repot datang ke kantor hari Senin. Efektif detik ini juga, kamu saya pecat. Hening. Lalu, kekacauan meletus. Fanya, yang kini sadar bahwa pria kaya yang ia banggakan ternyata seorang pembohong, pengangguran, dan mungkin penipu, menjerit sejadi-jadinya. Pembohong. Fanya mengambil potongan kue ulang tahunnya yang mahal dan melemparkannya ke wajah Donnie. Kamu bilang kamu kaya. Ternyata kamu cuma parasit. Kamu dipecat. Kamu miskin sekarang. Pergi kamu dari sini. Pergi. Dia menendang, memukul, dan melempar apa saja ke arah Donnie. Gelas-gelas pecah. Para tamu undangan, takut ikut terseret dalam aib ini, bergegas pergi. Ponsel mereka tidak berhenti merekam. Ini adalah konten drama terbaik tahun ini. Donnie, yang kini berlumuran krim kue, ket kuku Fanya, dan rasa malu yang tak terhingga, hanya bisa diam mematung. Dalam 1 jam, dia kehilangan segalanya. Sinta, dari sudut taman, merekam semua itu. Dia merekam wajah Donnie yang hancur. Dia merekam Fanya yang histeris. Dia merekam Pak Hendra yang berjalan pergi dengan angkuh. Dia merekam mobil BMW yang kini menjadi monumen kehancuran. Dia menekan tombol stop, lalu mengirimkan video berdurasi 5 menit itu ke Rania. Bersama satu pesan singkat. Sinta, misi selesai, run. Hancur lebur. Pesta ulang tahun jadi pesta pemakaman. Di rumahnya yang kecil dan sepi, Rania duduk di sofa dalam kegelapan. Ponselnya yang retak menyala, memutar video itu. Dia melihat Donnie dilempar kue. Dia melihat Fanya menjerit-jerit dipermalukan.
Dia melihat mobil mewah itu. Rania tidak tersenyum. Dia tidak menangis. Wajahnya datar. Dia mengambil foto USG 4D putrinya yang masih ada di tangannya. Dia mengelusnya pelan. Ini baru permulaan, nak, bisiknya. Sekarang, saatnya kita usir sampah dari rumah kita. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rania tidak menyalakan lampu ruang tamu, ia duduk di ruang makan yang remang-remang. Aroma masakan dari cateringnya, pesanan untuk acara besok pagi yang nekat ia selesaikan sore tadi, masih tercium. Tapi kini, di atas meja yang biasa ia gunakan untuk mencatat pesanan, tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Di teras, sebuah koper berukuran sedang sudah berdiri tegak. Isinya semua pakaian Doni. Rania sudah mengemasnya. Rapi. Tidak ada yang tertinggal. Ia mendengar suara langkah kaki yang diseret di depan gerbang. Lalu suara kunci dimasukkan ke lubang. Pintu depan terbuka, lalu tertutup pelan. Sosok Doni muncul dari kegelapan. Dia adalah gambaran kehancuran total. Kemeja polo birunya kotor, kusut, dan ternoda-noda krim kue yang sudah mengering di bahu dan dadanya. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat, bengkak, dan ada bekas tamparan merah yang jelas di pipinya. Dia tidak lagi beraroma parfum mahal, dia beraroma alkohol murah dan keringat ketakutan. Dia melihat Rania duduk di sana, menunggunya. Seperti seorang hakim yang menunggu terdakwa. "Ran?" Suaranya serak. "Sayang aku?" "Duduk," kata Rania. Suaranya datar. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya kekosongan yang dingin. Perintah singkat itu membuat Doni kaget. Dia mengharapkan tangisan. Dia mengharapkan makian. Dia siap untuk itu. Dia tidak siap untuk ketenangan ini. Ketenangan ini jauh lebih menakutkan. Dia menarik kursi di seberang Rania, tapi tidak berani duduk. Dia hanya berdiri gemetar. "Aku sudah lihat videonya," lanjut Rania, seolah sedang membicarakan cuaca. "Pesta yang meriah sekali. Fanya cantik. Mobilnya juga." Doni tersentak. "Rania itu semua jebakan." Fanya, dia menjebakku. Dan Pak Hendra, dia salah paham." Rania mengangkat tangannya. "Cukup." Satu kata itu membungkam Doni seketika. "Aku sudah tidak tertarik dengan kebohonganmu lagi, Don," kata Rania, menatap lurus ke mata suaminya. "Kotak kadonya sudah sampai? Aku yang kirim. Foto USG 4D putri kita cantik, kan? Hidungnya mirip sekali denganmu." Mata Doni membelalak ngeri. Kamu yang mengirim kado itu." "Aku juga yang menelepon Pak Hendra." Doni ambruk ke kursi. Dia tidak menyangka. Dia mengira istrinya yang lugu, yang mudah dibuai kata-kata manis, hanya akan menangis di rumah. Dia tidak tahu bahwa dia telah menikahi seseorang yang, ketika didorong hingga batasnya, bisa merencanakan kehancuran dengan begitu presisi. "Rania, jangan begini, sayang." Doni mulai menangis. Tangisan yang menyedihkan, tangisan seorang pecundang. Dia beringsut dari kursinya, berlutut di lantai, dan mencoba memeluk kaki Rania. "Aku salah. Aku hilaf. Aku mohon, maafkan aku." Rania menarik kakinya dengan cepat, seolah baru saja disentuh sesuatu yang menjijikkan. "Hilaf?" Rania tertawa, tapi tawa itu hampa. "Kamu, hilaf, berbulan-bulan? Kamu, hilaf, membohongiku setiap hari? Kamu, hilaf, mengambil uang yang seharusnya untuk biaya persalinan anak ini." Rania mengelus perutnya, dan menghamburkannya untuk mobil mewah pelakor. "Aku dipecat, Ran," raung Doni, kini histeris. "Aku dipecat. Pak Hendra memecatku. Fanya mengusirku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tolong jangan buang aku, Ran. Demi anak kita, demi anak kita." Dia mencoba menggunakan senjata terakhirnya, bayi mereka. Rania berdiri. Tatapannya sedingin es. "Jangan pernah," desisnya, "sekali lagi, menyebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Kamu bilang kamu tidak punya apa-apa lagi." Rania berjalan ke teras, mengambil koper yang sudah ia siapkan, dan melemparkannya ke lantai di depan kaki Doni. "Kamu benar." Doni menatap koper itu dengan nanar. Rania kembali ke meja makan.
Dia mengambil amplop coklat tebal itu dan melemparkannya ke atas koper. Apa ini? Tanya Doni, tangannya gemetar hebat saat membukanya. Dia menarik keluar isinya. Matanya terpaku pada judul di halaman pertama. Gugatan cerai. Aku sudah tanda tangan, kata Rania. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk sisanya. Aku tidak menuntut apa-apa darimu. Aku tidak butuh apa-apa dari pengkhianat sepertimu. Rania, tidak kumohon. Rumah ini, Rania merentangkan tangannya, adalah tempat usaha cateringku. Tempat aku banting tulang, pagi, siang, malam, bahkan saat hamil besar, sementara kamu sibuk menabur benih di tempat lain. Ini adalah tempat anakku akan tumbuh besar. Dan di sini, Rania menunjuk ke arah Doni, tidak ada tempat untuk sampah. Rania berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung menerobos masuk. Keluar, perintahnya. Rania, ini sudah malam. Aku mau kemana? Isak Doni, memeluk koper itu seolah itu adalah pelampung terakhirnya. Aku tidak peduli, jawab Rania. Kamu bisa ke pelakor MU. Oh, maaf. Dia juga sudah mengusirmu, kan? Kamu bisa ke BMW barumu. Oh, maaf. Itu juga bukan atas namamu, kan? Setiap kata adalah tamparan. Keluar, Suara Rania meninggi untuk pertama kalinya, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Doni bangkit. Dia menatap Rania untuk terakhir kalinya, mencari sisa-sisa istri lembut yang dulu ia kenal. Yang ia temukan hanyalah orang asing yang menatapnya dengan kebencian murni. Dia menyeret kopernya, melintasi ambang pintu. Saat Doni sudah berada di teras, Rania memegang perutnya dengan satu tangan dan gagang pintu dengan tangan lainnya. Mulai detik ini, Doni Saputra, katanya, suaranya kembali tenang dan mematikan, kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Jangan pernah temui aku. Blam. Pintu itu ditutup. Rania menguncinya. Mengunci rantainya. Dia bersandar di pintu yang kokoh itu. Di luar, dia bisa mendengar isak tangis Doni yang putus asa, yang perlahan menjauh dan menghilang di telan malam. Rania tidak menangis. Dia menarik napas dalam-dalam. Beban terberat di hidupnya baru saja lenyap. Rumah itu terasa lebih ringan, lebih bersih. Kita berhasil, nak, bisiknya pada perutnya. Sekarang, ini hanya tinggal Bunda dan kamu. Saatnya kita membangun kerajaan kita sendiri. Hening. Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, rumah itu terasa aman. Terasa miliknya. Adrenalin yang selama ini memompanya surut seketika, digantikan oleh gelombang kelelahan yang luar biasa. Kakinya yang bengkak terasa berdenyut. Punggungnya sakit. Bayinya, yang mungkin merasakan guncangan emosi sang ibu, menendang-nendang pelan, seolah bertanya. Rania mengelus perutnya. SSH tidak apa-apa, nak. Sudah aman. Sampahnya sudah dibuang. Air mata tidak kunjung datang. Hatinya sudah terlalu kering untuk itu. Yang ada hanya kekosongan yang dingin dan resolusi yang sekeras baja. Dia tidak tidur. Bagaimana dia bisa tidur? Pukul 22.30. Dia berjalan ke dapur, bukan untuk menangis, tapi untuk bekerja. Tangannya meraih laptop tuanya di meja makan. Langkah pertama, keamanan. Dia membuka semua akun e-commerce, media sosial bisnis cateringnya, dan yang paling penting, akun m-banking pribadinya. Ganti kata sandi. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Putuskan sambungan dari semua perangkat lain. Dia harus memastikan Doni tidak bisa mengakses Rp1 pun dari sisa uangnya. Langkah kedua, hukum. Dia membuka email. Mengetik subjek, penting, gugatan cerai, Rania Setyaningsih. Dia mengirimkan email singkat ke pengacara yang pernah ia lihat iklannya di media sosial, seorang spesialis perceraian dan hak asuh anak. Kepada YTH. Ibu Maya, SH. Saya Rania Setyaningsih. Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Doni Saputra. Alasan, perselingkuhan, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Saya memiliki bukti video dan saksi. Saya menuntut hak asuh penuh atas anak yang sedang saya kandung, usia 7 bulan.
Saya tidak menuntut harta gono gini, kecuali rumah ini yang merupakan tempat usaha saya. Saya hanya ingin dia lenyap dari hidup saya dan anak saya secepat mungkin. Surat gugatan yang saya tanda tangani, terlampir, sudah saya siapkan. Mohon hubungi saya besok pagi di jam kerja untuk langkah selanjutnya. Dia menekan, kirim. Terasa satu lagi beban terangkat. Langkah ketiga, bertahan hidup. Dia melihat ke papan tulis putih di dapurnya. Tertulis, pesanan nasi tumpeng komplit, 50 peks, kantor kelurahan, besok, kirim jam 10. Besok adalah hari kerja. Kehidupan tidak berhenti hanya karena hatinya hancur. Uang harus tetap masuk. Biaya persalinan tidak akan menunggu. Pukul 23. Rania mencuci beras, merendamnya dengan santan dan kunyit. Dia mulai mengupas bawang, memotong cabai. Suara pisau yang beradu ritmis dengan talenan adalah satu-satunya suara di rumah itu. Setiap irisan bawang adalah luapan amarah. Setiap cabai yang ia ulek adalah pelampiasan rasa sakit. Dia bekerja sepanjang malam. Dia tidak lagi bekerja untuk menabung demi keluarga. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk putrinya. Saat azan subuh berkumandang, aroma ayam goreng lengkuas dan urap sayuran yang harum telah memenuhi rumah. Nasi tumpengnya sudah setengah jadi. Rania menyeka keringat di pelipisnya. Dia menatap tumpukan makanan itu. Ini adalah hasil kerjanya. Miliknya sendiri. Dia tidak hancur. Dia sedang membangun. Bagian 2, Doni. Malam itu dingin. Doni berdiri di luar gerbang rumahnya, bekas rumahnya. Koper di sisinya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena ironi. Beberapa jam lalu, dia adalah raja di pesta mewah, pemberi mobil BMW. Sekarang, dia adalah gelandangan dengan satu koper. Dia tidak punya tujuan. Fanya, dia mencoba meneleponnya belasan kali. Nomornya diblokir. Dia mencoba mengirim pesan. Tidak terkirim. Pak Hendra? Jelas tidak. Orang tuanya di kampung? Apa yang akan dia katakan? Bu, Pak, saya dipecat karena selingkuh dan baru saja diusir istri saya yang sedang hamil. Tidak. Rasa malu membunuhnya. Kenyataan menghantamnya. Dia tidak punya uang. Semua uangnya habis. Ludas. Habis untuk membayar down payment, DP, BMW itu, yang dia ambil atas nama Fanya. Habis untuk membiayai pesta mewah itu. Habis untuk menyewa apartemen Fanya. Dia telah menguras tabungan pribadinya, dan ya, dia telah meminjam, sedikit, dia menyebutnya, meminjam, Pak Hendra menyebutnya, menggelapkan, dana operasional kantor. Dia dipecat. Dia miskin. Dia sendirian. Dia menyeret kopernya ke pos ronda di ujung jalan. Duduk di sana, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, dikelilingi nyamuk. Kemeja polonya masih ternoda krim kue. Bau alkohol dan kegagalan menguar dari tubuhnya. Ponselnya bergetar. Notifikasi. 1, 2, 10, 50 notifikasi. Video. Video dirinya ditampar Fanya. Video dirinya dilempar kue. Video Pak Hendra memecatnya. Video itu viral. Akun gosip Instagram terbesar sudah mengunggahnya. Komentar, rasain. Karma instan buat pelakor dan suami sampah. Gila istrinya lagi hamil 7 bulan, dia beliin pelakor BMW. Muka cowoknya palsu, muka cowoknya penipu. Cekep. Mas? Wajahnya kini terpampang di seluruh internet sebagai ikon pengkhianat. Doni mematikan ponselnya. Dia menunduk, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Dia tidak menangis. Dia terlalu malu untuk menangis. Dia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Dia telah mempertaruhkan segalanya, istri yang baik, anak yang akan lahir, karir yang stabil. Demi apa? Demi pujian sesaat dari Fanya? Demi gengsi? Dia bodoh. Dia tertidur di pos ronda itu. Tidur seorang pecundang. Bagian 3, Fanya. Apartemen mewah itu seperti kapal karam. Gaun merah seksi Fanya sobek di beberapa bagian. Pecahan gelas sampanye berserakan di lantai. Kue ulang tahun 5 tingkatnya terguling mengenaskan di sudut ruangan. Pembohong. Kenik. Mister. Fanya menjerit ke udara kosong.
Manajernya baru saja menelepon. Van, kamu gila? Video kamu viral. Semua brand menarik kontrak. Kontrak skincare yang baru kita tanda tangani minggu lalu, batal. Mereka minta refund penuh. Kamu sudah selesai, Van? Selesai. Telepon itu ditutup. Vanya memeriksa follower Instagramnya. Turun. 1,2 juta, 1,1 juta, 900.000, terus merosot setiap detik. Kolom komentarnya dibanjiri puluhan ribu hujatan. Pelakor? Spesialis perusak rumah tangga. Hasil nipu. Malu. Dia, yang membangun karir dari Citra, wanita independen sukses, kini hancur karena Citra, pelakor murahan. Lalu, bel apartemennya berbunyi. Terus-menerus. Dia mengintip dari lubang pintu. 2 orang berbadan tegap, mengenakan seragam leasing. Permisi. Kami dari Laksana Finance. Kami di sini untuk menarik unit BMW seri 3 atas nama Vanya Anastasia. Jantung Vanya serasa copot. Secepat ini? Tentu saja. Doni pasti gagal membayar cicilan pertamanya, atau perusahaan leasing itu dihubungi oleh pihak Pak Hendra yang sedang melakukan audit. Pergi. Saya nggak tahu apa-apa, teriak Vanya dari balik pintu. Ibu, jika ibu tidak kooperatif, kami akan panggil polisi. Unit ini dalam status gagal bayar dan dibeli dengan data yang dicurigai palsu. Vanya ambruk di balik pintu. Mobil itu, simbol kemenangannya. Baru ia nikmati selama 3 jam, dan kini akan ditarik paksa di depan seluruh penghuni apartemen. Dia kalah. Kalah telat. Dia tidak hanya kehilangan Doni, pria yang ia kira adalah tambang emas. Dia kehilangan karirnya. Dia kehilangan citranya. Dan kini, dia kehilangan hadiahnya. Kado dari Rania, foto USG 4D dan surat itu, masih tergeletak di lantai. Vanya menatapnya dengan nanar. Wanita hamil yang sederhana itu, yang ia anggap remeh, yang ia anggap kuno dan membosankan, baru saja menghancurkan hidupnya tanpa perlu hadir. Pesta ulang tahunnya, hari kelahirannya, telah menjadi hari kematian karirnya. Hari-hari setelah malam itu adalah kabut yang pekat bagi sebagian orang dan fajar yang jernih bagi yang lain. Kehidupan, yang sempat terhenti oleh drama satu malam, kini mulai mengalir lagi, namun kedua arah yang sangat berlawanan. Jalur Rania, batu pijakan pertama. Pukul 8 pagi, 2 hari setelah Doni diusir, Rania sudah duduk di sebuah kantor hukum kecil yang rapi. Di hadapannya duduk Ibu Maya, SH, seorang pengacara wanita yang tatapannya tajam namun menenangkan. Berbeda dari klien perceraian kebanyakan yang datang dengan mata bengkak, Rania datang dengan sebuah map tebal. Pagi, Bu Maya, sapa Rania, suaranya mantap. Saya Rania. Ini semua buktinya. Dia tidak basa-basi. Dia mengeluarkan sebuah flash disk. Di dalam sini ada rekaman video dari teman saya di pesta itu. Menunjukkan suami saya memberikan mobil mewah pada wanita lain, pengakuannya, dan momen saat dia dipecat oleh bosnya karena berbohong. Dia lalu meletakkan kertas kado hitam yang ia gunakan. Ini sisa kertas kado yang saya pakai. Dan ini bukti transaksi pemesanan kurir instan ke alamat restoran. Terakhir, ia mengeluarkan foto USG 4D putrinya. Dan ini adalah momen yang dia lewatkan demi pesta itu. Ibu Maya tertegun sejenak. Dia terbiasa dengan drama emosional. Dia tidak terbiasa dengan efisiensi yang dingin ini, apalagi dari seorang wanita yang sedang hamil tua. Ibu Rania, kata Ibu Maya, akhirnya. Ini lebih dari cukup. Dengan bukti ini, dia tidak punya celah sama sekali. Kita bisa ajukan putusan Versteeg jika dia tidak hadir. Hak asuh penuh akan jatuh ke tangan ibu. Apa ada tuntutan lain? Harta gono gini? BMW itu? Rania menggeleng. Saya tidak mau 1 sen pun uang haramnya, Bu. Mobil itu sudah atas nama pelakor itu, dan kabarnya pun dibeli dengan uang, pinjaman, kantor. Biar itu jadi urusan mereka dengan leasing dan polisi. Saya hanya mau rumah saya kembali utuh, karena itu adalah tempat usaha saya. Dan saya mau nama Doni Saputra dihapus dari akta kelahiran anak saya nanti, jika memungkinkan. Untuk yang terakhir, itu sedikit rumit,
Tapi kita bisa usahakan agar dia tidak punya hak kunjung atau hak waris, jelas Ibu Maya, kini mengagumi ketegasan klien barunya. Baik, Akan segera saya proses. Rania berjabat tangan. Terima kasih, Bu. Tolong saya dikabari progresnya. Saya harus kembali bekerja. Dia keluar dari kantor hukum itu, tidak menoleh ke belakang. Langkah selanjutnya adalah bisnisnya. Pesanan tumpeng untuk kantor kelurahan yang ia kerjakan semalaman itu sukses besar. Pagi itu, Rania menerima telepon. Mbak Rania, ini Ibu Lurah. Ya ampun, Mbak. Tumpeng mininya enak sekali. Semua staf suka. Higienis, praktis, rasanya berkelas. Rapat kami jadi lancar, puji Ibu Lurah di seberang telepon. Rania tersenyum tipis. Syukur kalau cocok, Bu. Begini, Mbak. Kantor kami ini kan sering ada rapat. Bisa tidak kalau Mbak Rania supply lunchbox rutin untuk kami? 3 kali seminggu? Menunya divariasi saja. Saya sudah ajukan ke bagian anggaran, mereka setuju. Sebuah lampu menyala di kepala Rania. Selama ini dia fokus pada catering event, ulang tahun, syukuran. Pesanan yang tidak menentu dan sangat melelahkan. Pesanan rutin. Korporat. Lunchbox. Itu adalah pasar yang stabil. Pasar yang tidak bergantung pada perayaan, tapi pada kebutuhan harian. Ini adalah jalan keluarnya. Ini adalah fondasi untuk perusahaannya. Malam itu, Rania tidak tidur lagi. Tapi bukan untuk mengurus tumpeng. Dia duduk di depan laptop tuanya, merancang proposal baru. Judulnya, Rania Foods, Solusi Catering Harian Korporat. Higienis, sehat, tepat waktu. Dia mulai dari satu klien, kantor kelurahan. Dia bertekad, sebelum anaknya lahir, dia akan mendapatkan klien kedua. Jalur Doni, kejatuhan yang riuh. Doni tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Setelah malam memalukan di pos ronda, dia menghabiskan sisa uangnya untuk menginap di motel murah yang pengap. Dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menerima ini. Dengan sisa harga diri yang ada, dia mandi, memakai kemeja terakhirnya yang lumayan bersih, dan pergi ke kantornya. PT Cipta Kencana. Dia harus bicara dengan Pak Hendra. Dia akan bersujud. Dia akan memohon. Dia akan bilang dia dijebak Fanya. Apapun. Tapi dia bahkan tidak bisa melewati lobi. Saat dia mencoba memindai kartu aksesnya, lampu berubah merah. Akses ditolak. 2 petugas keamanan yang biasa menyapanya, "Pagi, Pak Doni," kini berdiri menghalangi jalannya. "Maaf, Pak," kata salah satu satpam, wajahnya kaku. "Bapak sudah tidak terdaftar sebagai karyawan. Atas perintah Pak Hendra, Bapak dilarang memasuki area gedung." "Tapi saya perlu bicara dengan Pak Hendra." "Ini salah paham." Doni mulai panik. "Silakan hubungi HRD, Pak. Kami hanya menjalankan tugas." Orang-orang yang berlalu lalang di lobi mulai memperhatikannya. Mereka berbisik. Mereka menunjuk. Dia adalah tontonan. "Itu kan yang di video itu?" "Iya, yang dipecat bosnya sendiri di pesta pelakor." "Gila, masih berani ke sini dia." Wajah Doni memerah karena malu. Dia mundur teratur, keluar dari gedung yang dulu menjadi kebanggaannya. Video itu telah menyebar seperti api. Bukan hanya di akun gosip, tapi di grup-grup WhatsApp kantor, grup alumni, bahkan grup keluarga besarnya di kampung. Ponselnya terus bergetar. Sebuah pesan dari ibunya, "Le, opo bener sing neng video iku kowe? Ojo gawe isin keluarga." "Nak, apa benar yang di video itu kamu? Jangan bikin malu keluarga." Dia dipecat. Dia dibuang istrinya. Dia jadi bahan tertawaan se-Indonesia. Dan kini, keluarganya sendiri malu mengakuinya. Dia berjalan tanpa arah. Di sebuah warteg, saat dia sedang memesan nasi dan telur, seorang kurir berjaket oranye menepuk bahunya. "Dengan Bapak Doni Saputra?" "Iya," jawab Doni lemah. "Ada surat, Pak. Mohon tanda tangan." Doni menerima amplop coklat itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia membukanya. Itu surat dari kantor pengacara Maya, SH. Panggilan sidang pertama, gugatan cerai. Doni tertawa.
Tawa yang kering dan putus asa. Tentu saja. Rania tidak membuang waktu. Dia meremas surat itu. Rania bahkan tidak menuntut apa-apa selain hak asuh anak. Itu adalah hinaan terbesar. Itu berarti Rania tidak menganggapnya ada. Dia tidak butuh uangnya, dia tidak butuh apa-apa darinya. Dia hanya seonggok sampah yang harus segera dibersihkan. Dia jatuh terduduk di trotoar depan warteg. Surat panggilan sidang di satu tangan, piring nasi telur di tangan lain. Inilah hidupnya sekarang. Jalur Fanya, lenyapnya kemewahan. Pagi itu, 2 debt collector dari perusahaan leasing benar-benar datang. Mereka datang bersama polisi. BMW putih berpita merah itu, yang bahkan belum sempat ia pakai berkeliling, kini dinaikkan ke atas truk deret. Disaksikan oleh tetangga-tetangga apartemennya yang mencibir di balik jendela. Ponselnya sepi. Tidak ada lagi tawaran endorsement. Yang ada hanya email pembatalan kontrak dan tagihan refund. Dia mencoba menjual tas-tas mewahnya secara online. Tapi reputasinya sudah hancur. Jual tas karena udah miskin ya? Tasnya asli apa KW? Jangan-jangan hasil nipu juga kayak towotnya. Harga dirinya hancur. Lalu, pukulan terakhir datang. Manajer gedung apartemen meneleponnya. Mbak Fanya, kami sudah cek. Tagihan sewa dan servis charge bulan ini belum dibayar. Pihak pembayar sebelumnya, atas nama Pak Doni Saputra, kontaknya tidak aktif. Ibu punya waktu 1x24 jam untuk melunasi, atau kami akan segel unitnya. Fanya menjerit. Apartemen ini, simbol kesuksesannya, dibiayai oleh Doni. Dan Doni kini menghilang, miskin, dan tidak bisa dihubungi. Dia tidak punya uang. Brand menuntut pengembalian. Follower menghujat. Mobil ditarik. Dan kini, dia akan menjadi gelandangan. Semua kemewahan yang ia bangun dalam 2 tahun, hancur dalam 2 hari. Dia menatap cermin. Wajah cantiknya sembab karena menangis. Dia teringat surat dari Rania. Nikmati mobil barumu dibeli dengan kebohongan. Dia membenci Doni. Tapi dia lebih membenci Rania. Wanita hamil yang pendiam itu telah mengambil segalanya darinya, hanya dengan sebuah kado berisi foto USG. Fanya meraih ponselnya. Dia tidak punya pilihan. Dia menggulir kontaknya, mencari nama-nama pria tua kaya yang dulu sering menggodanya. Pria-pria yang dulu ia tolak karena ia merasa berkelas. Kini, dia tidak punya pilihan selain menurunkan kelasnya demi bertahan hidup. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak berbohong. Ia tidak memanipulasi. Ia hanya berjalan, dan di setiap langkahnya, ia meninggalkan jejak nyata dari pilihan-pilihan yang kita ambil. 7 tahun kemudian, Rania. Gedung perkantoran berkilau di pusat Jakarta. Di lantai 25, sebuah papan nama perak yang elegan terpasang di dinding lobi, Rania Foods Group, CEO, Rania Setianingsih. Bisnis catering rumahan itu telah meledak. Dimulai dari satu pesanan kantor kelurahan, Rania menggunakan strategi yang cerdas. Dia tidak menjual makanan enak, dia menjual solusi. Dia menjamin ketepatan waktu, standar kebersihan setara rumah sakit, dan menu sehat yang teruji ahli gizi. Perusahaan-perusahaan yang lelah dengan catering sembarangan berebut memakai jasanya. Dari 1 kantor menjadi 10. Dari lunchbox merambah ke snack meeting premium. Dari situ, ia memenangkan tender untuk maskapai penerbangan domestik. Lalu, ia membangun Central Kitchen raksasa pertamanya. Kini, Rania Foods Group adalah sebuah imperium. Di dalam ruang kantor yang luas dengan pemandangan kota, Rania, kini berusia 30-an awal namun dengan aura yang jauh lebih dewasa dan berwibawa, sedang meninjau laporan keuangan. Blazernya yang tajam, rambutnya yang tertata rapi, dan tatapan matanya yang fokus, tidak menyisakan jejak sedikit pun dari wanita rapuh yang dulu menangis di lobi rumah sakit. Pintu kantornya terbuka pelan. "Bunda?" Seorang gadis kecil berusia 6,5 tahun, cantik dan cerdas, berlari masuk. Dia adalah Alia. Dia baru saja dijemput dari sekolah internasionalnya. Wajah Rania yang tadinya setegas baja, langsung meleleh. "Hei, sayang. Gimana sekolahnya?" "Menyenangkan." Alia dapat bintang 3 hari ini karena presentasi soal dinosaurus.
celoteh Alia, melompat ke pangkuan ibunya. Anak pintar, Rania mencium puncak kepala putrinya. Inilah hidupnya. Inilah kerajaannya. Dibangun di atas fondasi keringat, air mata yang ia tahan, dan malam-malam tanpa tidur. Dia adalah ibu, sekaligus CEO. Dia adalah ratu di singgasananya sendiri yang ia bangun bata demi bata. Sinta, kini direktur operasional, masuk sambil membawa tablet. Ran, artikel tentang kamu di majalah Forbes Asia sudah terbit. Dari dapur sempit ke imperium kuliner, kisah inspiratif Rania Setianingsih. Rania hanya tersenyum tipis. Bagus, kirim ke tim branding. Alia, mau es krim? Ayo, kita pulang. Dia tidak peduli pada ketenaran. Dia hanya peduli pada dua hal, putrinya dan perusahaannya. Masa lalu adalah debu yang sudah lama ia sapu bersih. Fanya, di sebuah unit apartemen mewah di sisi lain kota, Fanya juga membaca artikel yang sama di tabletnya. Sialan, umpatnya, melempar tablet itu ke sofa berbulu angsa. Dia mendapatkannya. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pria tua kaya. Setelah diusir dari apartemennya dulu, Fanya menggunakan sisa-sisa kecantikannya untuk menggaet seorang pengusaha properti gaek yang sudah beristri. Dia kini hidup sebagai istri simpanan, kelas atas. Dia punya mobil mewah, kali ini atas nama si pengusaha, tas bermerek, dan apartemen mahal. Tapi itu adalah sangkar emas. Dia tidak boleh keluar tanpa izin. Dia harus selalu tersedia saat pemiliknya datang. Dia tidak punya teman, karena semua teman selebgramnya dulu telah meninggalkannya. Dia sendirian, bosan, dan hampa. Wajahnya, meski dirawat dengan treatment puluhan juta, tampak lelah dan pahit. Dia melihat foto Rania di majalah itu, wajah Rania yang tersenyum percaya diri, memeluk putrinya. Rania memiliki segalanya, kekayaan, kebebasan, harga diri, dan seorang anak. Fanya memiliki tas. Dia telah memilih jalan pintas, dan kini dia terjebak di jalan buntu yang mewah. Dia adalah pelakor selamanya, sebuah properti yang bisa kapan saja dibuang jika pemiliknya bosan. Kehancurannya bukanlah kemiskinan, kehancurannya adalah kemewahan yang hampa. Doni, di bawah jembatan layang yang berisik di pinggiran kota, bau pesing dan asap knalpot menyengat. Seorang pria kurus kering, dengan kaos robek yang kotor dan janggut yang gimbal, duduk bersandar di pilar beton. Matanya cekung, tatapannya kosong. Kulitnya menghitam terbakar matahari, bercampur daki. Tidak ada yang akan mengenali pria ini sebagai Doni Saputra yang dulu tampan dan penuh pesona. Kejatuhannya cepat dan brutal. Setelah di PHK dan masuk daftar hitam, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia mencoba menjadi sopir taksi online, tapi dia dipecat karena ketahuan mencurangi argo penumpang. Harga dirinya yang tinggi membuatnya tidak bisa bertahan di pekerjaan kasar. Dia mulai minum. Awalnya bir, lalu oplosan murah. Dia menjual ponselnya, lalu sisa pakaiannya di koper. Kini, dia adalah gelandangan. Hidup dari belas kasihan orang, atau sesekali menjadi pak ogah, pengatur lalu lintas liar. Siang itu, sebuah truk box besar berbelok di tikungan dekat tempatnya mangkal. Truk itu melindas genangan air kotor di jalan. Biur, air comberan yang busuk itu menyiram wajah dan tubuh Doni. Dia mengumpat, memaki. Lalu, matanya terpaku pada logo di badan truk yang baru saja melewatinya. Logo yang familiar. Rania Foods Group, distribusi Jakarta. Truk itu milik Rania. Truk yang bersih, baru, dan megah itu baru saja menyiramnya dengan air kotor. Doni terdiam. Itu adalah simbol yang sempurna. Mantan istrinya, wanita yang ia buang, kini berada di atas, menguasai jalanan. Sementara dia, sang pengkhianat, duduk di bawah, basah kuyup oleh air comberan dari kesuksesan istrinya. Dia tertawa. Tawa yang terdengar seperti tangisan orang gila. Dia teringat putrinya. Anak yang tidak pernah ia lihat. Anak yang foto USG-nya ia abaikan. Anak yang kini pasti hidup seperti seorang putri. Rasa sesal yang luar biasa, bukan karena cinta, tapi karena iri, membakarnya. Rania? Desisnya.
Sebuah niat baru yang gelap mulai terbentuk di benaknya yang kacau. Dia harus menemui mereka. Dia harus meminta bagiannya. Niat gelap yang terbentuk di bawah jembatan layang itu adalah candu baru bagi Doni. Sebuah tujuan. Dia tidak lagi hanya ingin bertahan hidup, dia ingin mengambil. Dia merasa berhak. Dia adalah ayahnya. Dia adalah pria yang, menurut pikirannya yang kacau, telah membiarkan Rania pergi sehingga Rania bisa sukses. Dia mulai bergerak. Dengan sisa-sisa instingnya, dia tahu dia tidak bisa mendekati Rania Foods Group. Gedung itu adalah benteng. Dia juga tidak tahu di mana rumah baru Rania. Tapi dia tahu satu hal. Anaknya bersekolah. Dia menghabiskan 3 hari berjalan kaki, mengemis, mengorek-ngorek informasi dari sesama gelandangan, bertanya pada tukang ojek. Dia mencari sekolah internasional paling mahal di area pusat bisnis, tempat di mana truk-truk Rania Foods sering terlihat. Pada hari keempat, dia menemukannya. Gerbang sekolah itu menjulang tinggi, dijaga satpam yang tegap. Mobil-mobil mewah, Alphard, Mercedes, Range Rover, berbaris rapi di jam pulang. Doni bersembunyi di seberang jalan, di balik warung rokok kumuh. Penampilannya sangat kontras. Dia kotor, bau, dan matanya liar. Orang tua lain yang sedang menunggu, menjauhinya dengan jijik. Lalu, bel berbunyi. Anak-anak berseragam mahal mulai berlarian keluar. Dan di sanalah dia. Seorang gadis kecil yang cantik, rambutnya dikuncir 2, berlari sambil tertawa, digandeng oleh seorang pria berjas, sopir pribadi Rania, Pak Jono. Doni menahan napas. Wajah itu, hidung itu, hidungnya. Itu Alia, putrinya. Dia terlihat sehat, terlihat bahagia, terlihat mahal, jauh lebih mahal dari BMW yang dulu ia berikan pada Fanya. Saat melihat Alia, Doni tidak merasakan cinta kebapakan. Dia merasakan iri yang membakar. Dia melihat pundi-pundi uang yang berjalan. Dia melihat tiket keluar dari neraka tempatnya hidup. Saat Alia dan Pak Jono mendekati sebuah sedan mewah berwarna hitam yang terparkir, Doni melihat kesempatannya. Dia berlari menyeberang jalan, mengabaikan klakson mobil. "Alia!" teriaknya dengan suara serak. Alia menoleh, bingung. Ini ayah." "Ayah, nak?" Doni berlari, tangannya yang kotor terulur. Alia, yang seumur hidupnya hanya mengenal dunia yang bersih dan aman, menjerit ketakutan. Dia tidak melihat ayah. Dia melihat monster. Dia melihat om-om aneh yang pernah ia ceritakan pada bundanya, kini jauh lebih menakutkan. "Alia?" Doni mencoba meraihnya. Pak Jono, yang terlatih, bereaksi instan. Dia mendorong Alia ke belakang tubuhnya dan menghadang Doni. "Jangan sentuh. Siapa Anda?" 2 satpam sekolah segera berlari menghampiri, melihat keributan itu. "Dia anak saya. Lepaskan saya." "Alia, ini ayah." Doni meronta, mencoba menerobos. "Bapak gila, ya. Pergi dari sini," bentak satpam, menahan lengan Doni. Telepon Bu Rania. Sekarang, perintah Pak Jono pada satpam yang satu lagi. Di kantornya di lantai 25, Rania sedang memimpin rapat dewan direksi. Ponsel pribadinya bergetar hebat. Itu telepon dari Pak Jono. Dia tidak pernah menelepon saat jam rapat kecuali darurat. "Permisi," Rania memotong presentasi direktur keuangannya. Dia mengangkat telepon. "Bu, gawat, Bu. Ada seorang gelandangan, dia mengaku sebagai ayah Non Alia. Dia mencoba mengambil Non Alia di gerbang sekolah." Darah Rania serasa membeku. Ruangan rapat yang hangat itu mendadak sedingin es. "Tahan dia. Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia menyentuh Alia. Bawa Alia ke ruang kepala sekolah. Saya ke sana dalam 10 menit." Rania menutup telepon. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat marah. "Rapat selesai," katanya datar. Dia mengambil tasnya dan berjalan keluar ruangan, mengabaikan tatapan bingung para direktur. 10 menit kemudian, sedan Rania tiba di sekolah. Dia melihat keributan itu dari jauh. Doni sedang ditahan oleh 3 satpam. Dia masih meronta dan berteriak-teriak seperti orang gila, menjadi tontonan. Rania turun dari mobil.
Sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan marah. Doni melihatnya. Melihat Rania yang anggun, Rania yang berkuasa, Rania yang memakai pakaian mahal dan terlihat seperti seorang ratu. "Rania!" teriaknya, kali ini nadanya berubah. Bukan lagi ayah yang mencari anak, tapi pengemis yang menemukan target. "Rania! "Tolong aku, Ran!" Rania berjalan melewatinya. Lurus, tanpa menoleh. Seolah Doni hanyalah sampah di pinggir jalan. "Satpam, bawa Alia ke mobil saya lewat pintu belakang," perintahnya pada Pak Jono. "Ran, jangan pura-pura tidak kenal." Doni semakin histeris saat melihat Rania mengabaikannya. "Aku suamimu. Ayah dari anak itu. Lihat aku, Ran. Aku hancur. Aku miskin." Rania berhenti. Dia berbalik. Dia menatap Doni. Dari ujung rambut gimbalnya hingga ke kakinya yang kotor tanpa alas. Tidak ada belas kasihan di mata Rania. Tidak ada kenangan. Hanya rasa jijik yang dingin. "Aku hancur, Ran." Doni mulai menangis, menyadari ini kesempatan terakhirnya. "Beri aku uang, Dwi Alia." "Aku ayah kandungnya, Ran." "Aku berhak. Beri aku bagianku dari kesuksesanmu." "Come on." Rania menatapnya lama. "Bagianmu." Rania akhirnya bicara. Suaranya tenang, namun mematikan. "Bagianmu sudah kamu berikan 7 tahun yang lalu. Kepada seorang pelakor, dalam bentuk mobil BMW." Doni terdiam. "Kamu bukan siapa-siapa," lanjut Rania. "Kamu bukan suamiku. Dan kamu," Rania menatapnya tajam, "bukan ayah dari anakku." "Anakku ayahnya sudah mati." Mati di hari dia memilih pelakornya daripada melihat anaknya di USG. "Rania, kamu jahat?" "Aku jahat?" Rania tertawa sinis. "Terima kasih atas pujiannya." Dia berbalik ke kepala satpam. "Pak, saya tidak kenal orang ini. Dia terobsesi dengan saya dan menguntit putri saya. Dia berbahaya." Rania mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelepon polisi. Dia menelepon Sinta. "Sin, rencana yang kita siapkan 3 tahun lalu. Jalankan sekarang." Pria itu ada di sekolah Alia. 15 menit kemudian, bukan mobil polisi yang datang. Sebuah van putih bersih dari dinas sosial, ditemani 2 petugas dari pusat rehabilitasi swasta, yang merupakan salah satu penerima donasi terbesar dari Rania Foods Group. "Doni Saputra?" tanya petugas itu. Doni, yang masih dipegangi satpam, menatap bingung. "Kami di sini atas laporan keluarga," kata petugas itu dengan nada profesional. "Anda dilaporkan sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang terlantar dan membutuhkan penanganan rehabilitasi narkoba dan alkohol. Silakan ikut kami." "Apa?" "Tidak. Saya tidak gila." "Rania." "Rania, jangan lakukan ini." Doni meronta sejadi-jadinya. Tapi tenaganya yang lemah karena kurang gizi dan alkohol, kalah telak. Petugas yang terlatih itu menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Obat penenang. "Rana." Suaranya melemah. Dari dalam mobilnya, Rania memeluk Alia yang masih gemetar. Dia melihat Doni, suaminya, pengkhianatnya, ayah biologis anaknya, digotong seperti karung beras dan dimasukkan ke dalam van rehabilitasi. "Bunda, Om itu kenapa?" tanya Alia pelan. Rania mengelus rambut putrinya. "Dia sakit, sayang. Dia akan dibawa ke tempat di mana dia bisa diobati. Dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Bunda janji." Rania tidak peduli apa yang terjadi pada Doni di panti rehabilitasi itu. Dia tidak peduli kehancurannya. Van itu melaju pergi, membawa serta sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang busuk. Rania menghela napas panjang. Dia menoleh ke Pak Jono. "Pak, kita pulang." Dia memeluk Alia erat. Kerajaannya telah aman. Pengkhianat itu telah mendapatkan akhir yang pantas untuknya, dilenyapkan dari dunia nyata, dihapus dari ingatan. Baginya, Doni Saputra sudah benar-benar mati. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga lembut, terpantul di dinding kaca gedung Rania Foods Group yang kini menjulang 50 lantai. Di dalam penthouse di puncak gedung, yang kini menjadi kediaman pribadi Rania, suasana hangat dan penuh tawa. Ini adalah hari ulang tahun Alia yang ke-17.
Tidak ada pesta glamor yang riuh. Hanya ada Rania, Sinta, yang sudah seperti bibi bagi Alia, dan beberapa teman dekat Alia dari sekolah. Alia, yang telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cemerlang, percaya diri, dan mewarisi ketegasan ibunya, baru saja meniup lilin di kue tart sederhananya. "Bunda," panggil Alia, sambil menyuapkan potongan kue pertama untuk Rania. "Terima kasih." "Untuk kuenya?" Rania tersenyum. "Bukan," Alia menatap ibunya dengan tatapan dewasa. "Terima kasih sudah jadi bunda dan ayah. Sudah jadi benteng." "Alia bangga banget sama bunda." Rania memeluk putrinya erat. Air mata haru yang dulu ia tahan mati-matian, kini mudah saja mengalir untuk kebahagiaan. "Bunda yang berterima kasih sama kamu, nak. Kamu adalah alasan bunda membangun ini semua." Di sudut ruangan, Sinta tersenyum melihat pemandangan itu. Ia lalu mengecek ponselnya, sebuah pesan masuk. Wajahnya sedikit berubah, lalu ia menghampiri Rania. "Ran, ada kabar?" bisik Sinta pelan, agar Alia tidak mendengar. "Kabar apa?" "Barusan pengacaramu kirim pesan. Dari panti rehabilitasi sosial tempat dia dirawat." Rania terdiam sejenak. "Dia?" Nama yang sudah tidak pernah terucap di rumah ini selama 1 dekade. "Kenapa?" tanya Rania, wajahnya tetap tenang. "Dia meninggal. Tadi malam." "Gagal liver akut karena alkoholisme kronis selama bertahun-tahun," lapor Sinta. "Pihak panti menghubungi tim pengacaramu karena di berkas lamanya, namamu masih tercatat sebagai kontak darurat terakhir. Mereka tanya, apa jenazahnya mau diambil?" Rania menatap Alia yang sedang tertawa bahagia membuka kado bersama teman-temannya. Cahaya matahari sore menerpa wajah putrinya, membuatnya bersinar. Lalu, ia berbalik ke Sinta. Tatapannya dingin, setenang lautan dalam. "Bilang ke pengacara, saya tidak kenal orang itu," jawab Rania. "Suruh mereka urus sesuai prosedur standar untuk jenazah tidak dikenal dan tidak memiliki keluarga. Sumbangkan biaya pemakamannya atas nama donasi anonim perusahaan. Tutup berkasnya." Sinta mengangguk. "Siap, bos." "Oh, satu lagi." "Apa?" "Tadi di mall, aku ketemu Vanya." Kali ini Rania benar-benar tidak tertarik. "Siapa itu?" Sinta tertawa. "Baguslah kalau kamu lupa." "Dia, menyedihkan, Ran. Suami tuanya meninggal, tapi dia nggak dinikahi resmi. Dia diusir anak-anak saksi bapak tanpa dapat apa-apa. Sekarang dia kerja jadi sales counter di salah satu toko tas di mall. Dia lihat aku. Dia langsung sembunyi di balik manekin. Malu. Roda itu telah berputar sempurna. Yang satu mengejar kemewahan instan, berakhir menjadi pelayan kemewahan yang ia puja. Yang satu mengejar gengsi dan kebohongan, berakhir menjadi debu tanpa nama. Dan yang satu, yang dulu dihina, dibohongi, dan ditinggalkan saat hamil tua, kini berdiri di puncak kerajaannya. "Bunda, sini," panggil Alia, melambaikan tangan. Rania tersenyum. Ia merapikan blazernya, mengabaikan bayang-bayang masa lalu yang baru saja dikabarkan Sinta. Mereka bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka hanyalah catatan kaki yang menyedihkan. Ia berjalan menghampiri putrinya, sumber kekuatannya. Hidupnya tidak hancur di hari pengkhianatan itu. Hidupnya justru dimulai. Dan dia telah menulis akhir ceritanya sendiri dengan tinta emas.